Iya kok. Nah, Ya. Satu, dua, tiga. satu tambah satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membawakan materi algoritma pencarian sequential dan binary. Selanjutnya, yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Ratu Nayakansa, rekan saya Riko Saputra, Intan Permata, Munfiatun Nairoh, dan Akbar Al-Rashid. Ya. Pengertian algoritma pencarian. Algoritma yang digunakan untuk mencari lokasi dari sebuah data yang diberikan disebut kata kunci pada kumpulan data yang telah ada. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan successful atau tidak ditemukan unsuccessful. Lalu ada teknik algoritma pencarian. Ada dua macam teknik pencarian, yaitu pencarian sekuensial dan pencarian biner. Perbedaan dari dua teknik ini terletak pada keadaan data. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak terurut. Sebaliknya, pencarian digunakan dalam keadaan Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma pencarian sekuensial. Untuk codingannya bisa dilihat di PPT sebagai berikut ya. Oke, sebelumnya kita bahas kelebihan dari algoritma sekuensial terlebih dahulu. Yang pertama yaitu simple, kemudian mudah diterapkan karena data tidak perlu di sort terlebih dahulu. Kekurangannya dari algoritma sequential sort ini adalah worst case yang buruk, terlebih lagi jika data yang dicari sangat banyak. Untuk di codingannya sendiri, dalam baris 4-5 merupakan fungsi algoritma sequential search yang dimana kita akan mereturn sebuah angka yang berasal dari indeks data yang dicari. Namun jika tidak ketemu, maka kita akan mereturn angka -1 yang menandakan angka tidak ditemukan. Kemudian dalam baris 19 sampai ke 30, di sini kita akan menyiapkan array target, di mana user akan menginputkan size atau ukuran dari array tersebut. Nah, lalu kita akan membuat variabel array dengan panjang size yang telah ditentukan. Kemudian user akan mengisi value dari setiap indeks array-nya. Untuk baris yang ke 32 sampai ke 33, di sini user akan memberikan input data apa yang akan dicari. Nah, di bagian baris yang ke-35, di sini kita akan menjalankan fungsi sequential search dengan 3 parameter, yaitu array, size of array, dan data yang akan dicari. Selain itu, di sini kita juga akan menampung return dari fungsi tersebut ke dalam variabel index. Nah, dan baris yang terakhir di baris 36 sampai 43, kita akan mengecek variabel indeksnya apakah hasilnya -1, karena jika hasilnya -1 data tidak ditemukan. Namun jika hasilnya selain dari -1 berarti datanya ditemukan. Begitu. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan dari output program sequential search yang ada di C++. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart algoritma pencarian sekuensial.
Aneh kawan Kem. Yang pertama itu ada terminator yang menunjukkan simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Di situ tertulis kata mulai. Lalu kita menginput masukkan banyaknya angka. Lalu setelah itu memasukkan nilai angka satu persatu. Setelah itu masukkan angka yang ingin dicari. Lalu jika ditemukan maka program selesai. Namun jika angka tidak ditemukan maka akan kembali ke Di sini kode langkah sebelumnya yaitu masukkan angka yang ingin dicari. Baik, yang berikutnya yaitu contoh algoritma pencarian biner. Info Google masih sore? Terus gue bacanya gimana anjir kalau nggak pakai mic? Nggak terikat kok. Yang pertama yaitu baris pertama inputkan include iStream, yang kedua using namespace std, lalu baris 3 sampai 9 itu memasukkan variabel angkanya 12 kiri kanan tengah. Kemudian baris ke-7 yaitu cout, masukkan jumlah data, cin, dan yang lalu yang 10 yaitu for int i sama dengan i kurang n, i ditambah dalam kurung cout angka ke i sin lebih besar dari angka 1, for dalam kurung int i sama dengan 0, i dikurang n. Nah, lalu baris ke 38 sampai 57 yaitu baris while perulangan dari input angka kiri ditambah kanan, hasilnya yaitu 2. Lalu angka tengah dikurang 1 atau kiri sama dengan tengah ditambah 1. Kemudian ketemu cout, angka ditemukan atau angka tidak ditemukan. Setelah itu baris terakhir itu 0. Nah, berikut ini adalah output dari algoritma pencarian biner. Masukkan jumlah data yang kalian ingin cari, lalu akan keluar angka yang data yang telah diurutkan. Lanjut. Baiklah, ini adalah flowchart algoritma pencarian binary. Yang pertama-tama kita mulai, lalu masukkan angka, kemudian masukkan nilai angka satu persatu, kemudian urutkan angka, masukkan nilai W dan nilai K, yaitu nilai W adalah nilai awal dan nilai K adalah nilai akhir. Lalu bagi 2 menjadi nilai tengah, nilai T yaitu nilai tengah. Dan apakah angka ditemukan? Jika ya, maka selesai. Jika tidak, persempit pencarian. Jika indeks berada di kiri nilai T min 1, jika di kanan T plus 1. Masukkan nilai T dan nilai K, lalu bagi 2. Lalu masukkan nilai W dan nilai T, lalu dibagi 2. Maka selesai. Sekian. Ratu mic lu belum on. Terima kasih
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jangan